Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke teman-teman ya, sorry banget gue agak lama ya nggak ngebuat video ya. Ada 2 hari kalau nggak salah ya teman, nggak ngebuat video. Nah banyak yang tanya, bang ini gimana untuk arah market dari Bitcoin gitu teman ya. Nah setelah kemarin kita tunggu untuk Bitcoin, ternyata dia kuat bertahan banget ya di 112 ke atas, dan hasil Bitcoin tembus di 116. Nah kemarin waktu di 116 gue udah share di grup tele bahwa ini bisa mencapai atau memungkinkan untuk ke 118. Ternyata setelah semalam ya gue cek, dia cuma mentok naik di 117.600 teman ya. Nah pertanyaannya, apakah ini nanti akan mungkin untuk Bitcoin itu bisa lanjut ke atas atau dia akan terkoreksi dulu gitu ya teman. Nah oke, nanti bakal kita ulas semua teman ya. Sebelumnya kita akan coba cek dulu ya secara seluruh market kripto itu tumbuh di 3,38%, dan untuk faktor Fear and Greed Index atau tingkat keserakahan yang gue lihat di sini cukup naik ya, meningkat, serta indeks altcoinnya itu juga mengalami kenaikan cuy. Saat ini berada di 39. Nah saat ini per video ini gue buat itu harga Bitcoin sedikit turun ya di 116.613 teman ya. Tapi dalam kurun waktu 1 minggu ini performa dari altcoin ini lumayan loh ya. Contoh nih dari XRP ya tumbuh 11%, ya Ethereum tumbuh 6% dalam kurun waktu 7 hari terakhir. Malah Bitcoinnya yang agak sedikit turun gitu teman. Ya banyak altcoin yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya di dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi nggak salah kalau lu lihat untuk dalam 7 day untuk market dari altcoin itu mengalami peningkatan cuy. Oke, tapi tetap temen ya, bang target lu kapan nih untuk kenaikan market ya? Kalau gue secara historis sih di bulan Oktober November ya teman, khususnya di Oktober November itulah pokoknya ya akan ada kenaikan yang cukup signifikan secara beberapa tahun berturut-turut ya. Contoh kayak di bulan Juli lalu gue udah bilang Agustus akan ada koreksi untuk Bitcoin, dan ternyata lu lihat sendiri dari level 123.000 ke 111 ya waktu kemarin ya, minggu kemarin. Nah itu contohnya. Nah kemungkinan di Oktober November ini akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Berapa itu bang? Gue nggak tahu. Yang pasti secara histori itu naiknya lebih dari 10%. Ada yang 20 sampai 30%. Itu ya seperti itu. Jadi ini kenaikan yang cukup besar ya kalau menurut gue. Ya mudah-mudahan Bitcoin di bulan Oktober atau kuartal 4 awal ini bisa benar-benar mengikuti historinya kan, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan langsung aja temen ya untuk melihat bagaimana price action dari Bitcoin. Sepertinya dalam kurun waktu 4 jam ini Bitcoin akan mencoba untuk uji resisten di 115.800 ya temen. Jadi lu jangan masuk dulu ya, di time frame 4 jamnya ini masih memungkinkan untuk Bitcoin terkoreksi. Nah, tapi kita akan coba cek nih di time frame 1 hari ya, bagaimana kondisinya ya untuk Bitcoin. Oke, di sini gue udah masuk nih temen di marketnya Bitcoin. Ya, oke. Di sini gue akan coba untuk cek moving average sama EMA-nya. Nah, di sini untuk moving average sama EMA-nya seharusnya ini Bitcoin ya. Kemarin kan di grup tele gue udah iniin ya bahwa ini Bitcoin bisa memicu untuk uji resisten ya di area sini. Ya di area sekitar 118 ya, 118 119, karena gue lihat di situ suplainya cukup besar ya di area sini nih. Cuma semalam dia belum nyentuh area situ temen ya, dia belum nyentuh area sini untuk Bitcoin. Sebentar ya, gue akan kasih tanda kuning ya, dia belum nyentuh area situ, tapi dia sudah mulai ada koreksi nih di sini. Dan kalau kita cek di time frame 4 jam memang ini memungkinkan Bitcoin turun. Cuma turun pun gue pikir ya, kalau gue lihat shadow di sekitar tanggal 11 Juli ini ada demand di 114.900. Terus di tanggal 15 Juli ini ada shadow juga di area 115.700. Dan yang terakhir ini di tanggal 25 Juli 2025 gue lihat ada shadow di sekitar 115. Artinya apa? Artinya jikalau memang ini nanti Bitcoin ada koreksi atau masih memungkinkan koreksi, gue pikir dia akan sangat bertahan di kepala 15 cuy, atau di area sini nih. Dia akan sangat bertahan di area sini di 115. Jadi kalau lu mau masuk,
gue pikir di area 115 ini ya lu bisa mulai masuk gitu teman ya. Ini tapi di time frame berapa, 1D ya, di time frame 1D intinya seperti itu. Nah cuma yang gue maksud di sini gitu teman, harusnya sih ini Bitcoin mampu ya untuk ke 118 atau di 119 dulu ya, baru dia terkoreksi. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi masih ada chance sebenarnya untuk Bitcoin tuh naik. Tapi apakah ini memungkinkan untuk Bitcoin naik ya? Coba kita akan cek secara histori. Di sini gue akan coba cek RSI, stok RSI dan MACD-nya seperti apa. Apakah memang ini masih memungkinkan untuk Bitcoin naik atau dia akan koreksi dulu gitu teman. Oke, jadi di sini teman, di time frame 1 hari yang gue lihat, kita tinggal tunggu golden cross dari si Bitcoin di time frame 1 hari ya. Artinya sebenarnya ini masih sangat memungkinkan, meskipun dalam short term ini akan ada koreksi kecil untuk Bitcoin ya, mungkin di 115, tapi yang gue lihat di sini ini sangat memungkinkan kita tinggal tunggu persilangan confirm ya untuk si MACD dari Bitcoin di time frame 1 hari. Jadi ya, kalau misalkan MACD-nya ini memungkinkan untuk terkonfirmasi untuk goldennya dan disupport dengan demand, ini bisa memicu Bitcoin akan ada kenaikan. Jadi saat ini gimana bang? Saat ini belum memungkinkan untuk naik cuy. Jadi gue pikir nanti akan seperti ini sebentar ya. Jadi Bitcoin ini akan ada koreksi tipis ya, mungkin dia akan memicu untuk penurunan di 115 dulu, baru dia akan ada kenaikan lagi. Ini yang gue lihat sih ya, kalau gue mengacu pada MACD-nya. Tapi kita nggak akan beracu pada situ aja, dan di sini kita akan coba cek ya di time frame 1 hari untuk stok RSI. Ya, stok RSI sebenarnya masih di tengah-tengah ya, teman, masih di tengah-tengah. Jadi gue pikir kalau stok RSI di time frame 1 hari ini masih, gue belum lihat sama sekali tuh untuk pemicu untuk dia turun ya. Yang ada ini masih memungkinkan untuk Bitcoin masih bisa naik. Artinya kalau kita melihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam itu akan ada turun. Itu artinya penurunan yang cukup kecil ya, bukan penurunan besar. Itu yang gue lihat sih. Kemudian artinya ini masih akan memicu mungkin untuk stok RSI-nya akan menuju di area overbought-nya atau di level 78. Saat ini masih di level rata-rata di 47 sampai di 50 RSI. Artinya ini masih ada chance untuk dia mengalami suatu kenaikan, teman. Ya, di time frame 1 hari untuk stok RSI, teman ya. Nah, kalau kita cek di sini, teman ya. Oke. Nah, ini untuk Bitcoin ya, RSI-nya kita lihat ya. Kemarin dia baru nyentuh supportnya di sini ya. Dia baru nyentuh supportnya di sini gitu, teman. Ya. Nah, gue pikir adapun penurunan ini hanya penurunan tipis sih, teman. Kalau menurut gue ya. Cuma nanti kita akan coba cek aja dulu ya, karena time frame 4 jamnya ini turun, teman. Gue pikir ini akan ada turun sedikit lagi dan dia bisa memicu kenaikan gini. Ya. Oke, kenaikan sekali lagi. Makanya gue pikir Bitcoin bisa memicu di 118, 119 lagi. Itu seperti itu. Nah, untuk demandnya gimana? Untuk demandnya saat ini banyak yang jualan cuy. Untuk demandnya banyak yang jualan. Makanya tadi kalau kita cek di time frame 4 jam ya, nanti kita akan cek lagi. Ya, kemungkinan ini di time frame 4 jam akan ada koreksi ya, kemungkinan. Tapi kalau di time frame 1 hari ini secara indikator yang gue pakai, ini masih ada chance untuk Bitcoin naik. Cuma memang kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, ini bisa memicu untuk turun seperti ini. Nah, ini lu bisa perhatikan ya. Di time frame 1 hari ini masih ada kesempatan Bitcoin naik. Tapi kalau kita cek di time frame 4 jam, lu bisa perhatikan ya, dead cross dari Bitcoin itu sudah terbentuk di sini. Artinya apa? Artinya kita tinggal tunggu chance untuk Bitcoin koreksi. Makanya kalau lu mau masuk jangan sekarang ya. Lu bisa tunggu di sekitar 115 atau di 114.900 ya, teman. Ya, jadi kalau gue cek dari stok RSI di time frame 4 jam ini sudah overbought, artinya ini kita tinggal tunggu penurunan atau koreksi ya di time frame 4 jam. Dan kalau kita cek ya untuk volume transaksi di time frame 4 jam ini masih sangat memungkinkan Bitcoin akan terkoreksi, teman ya. Jadi kita enaknya tunggu di mana, Bang? Ya. Jadi di sini gue lihat ada shadow yang cukup kuat di 115.600, teman ya. Jadi ada kemungkinan ya dia bisa menuju di 115.600 atau di area sini nih. Ya. Jadi ada indikasi Bitcoin akan bisa memicu penurunan di area level sekitar berapa nih? 115 ya. Sebentar. Ya, penurunan di sini nih, 115.600, teman ya. Coba deh kalau kita cek secara Fibo ya.
kita akan coba cek secara Fibo dengan acuan support terakhir ya di sini. Itu dia akan turun nyampe mana. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kenapa tadi gue suruh lu tunggu di sekitar 115? Ya nggak harus 115 pas cuy. Ya karena gue melihat ada demand di 115.600. Nah, area golden Fibo ini biasanya area-area yang akan dipertahankan ketika market Bitcoin itu mengalami penurunan. Nah, di sini untuk area 0,382 Fibonacci itu kena di 115.800. Artinya di 115 ini lu bisa tunggu ya. Mungkin di sini gua akan kasih dua target temen ya untuk indikasi penurunan Bitcoin berikutnya ya temen. Ya, dimana kita udah targetin di 115.600, 115.800. Nah, di sini misalkan kalau memang nanti Bitcoin masih bisa terkoreksi ya, lu bisa tunggu juga di 114.700. Nah, ini kan target-target ini tadi kita udah kasih ya di 115, 600, 114 lah. Nah, ada kemungkinan Bitcoin ada di sini. Nah, sebentar ya, gua akan hapus dulu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan back di sini, teman. Nah, apakah nanti bisa memicu penurunan lebih lanjut, Bang? Ya, untuk Bitcoin. Gue pikir ini kalau untuk turun dalam banget itu gue pikir enggak ya cuy, enggak, karena gue melihat di sini dua shadow ya teman ya, atau dua bottom udah kebentuk nih untuk Bitcoin. Jadi adapun kasarnya kalau misalkan memang ini Bitcoin ada penurunan, ini penurunan yang enggak begitu ini, baru dia akan ada pemantulan gini baru gini ya. Jadi gue pikir ini akan bisa memicu untuk membuat higher high lagi setelah nanti dia mencapai titik support dari higher low yang akan dia bentuk ini ya di sekitar 115.600, 114.900. Nah, untuk bidikan ketika nanti Bitcoin itu turun ya, kenaikannya gue pikir dia akan nanti uji resisten di sekitar 118 sampai 119. Itu sih untuk saat ini yang gue lihat ya untuk Bitcoin. Ini sih seperti itu. Jadi pola-polanya seperti ini di time frame 4 jam temen ya. Oke. Jadi kalau di time frame 4 jam Bitcoin masih memungkinkan terkoreksi, tapi kalau di time frame 1 hari ini Bitcoin masih ada chance untuk dia naik, tinggal tunggu demand-nya aja. Itu seperti itu teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk gue cek bagaimana price action dari Bitcoin teman ya. Dan seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat berisiko tinggi. Jadi bijaksana kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.